Bang sih? Iya nih, tadi kelas keduanya tentang teknik komunikasi ilmiah, tapi instruksinya itu nggak menjelaskan setiap biji. Oh, pengertian komunikasi ilmiah. Jadi, komunikasi ilmiah adalah proses menciptakan, mengevaluasi, menyebarluaskan, dan melestarikan penelitian dan karya ilmiah lainnya. Seringkali melalui publikasi yang ditelaah sejawat atau per-review seperti jurnal ilmiah dan buku untuk pengembangan ilmu pengetahuan di masa depan. April, jadi aku mau bertanya nih, apa saja sih jenis-jenis contoh komunikasi ilmiah? Soalnya dosen aku itu suruh buat satu tugas contoh komunikasi ilmiah, lalu di pekan depan nanti kita disuruh untuk memaparkannya. Jadi Jenis komunikasi ilmiah. Yang pertama itu ada komunikasi ilmiah lisan. Tujuannya itu penyampaian informasi ilmiah secara langsung melalui ucapan. Contoh bentuknya seperti presentasi ilmiah, seminar, diskusi kelas, konferensi ilmiah, dan sidang skripsi. Yang kedua, ada komunikasi ilmiah tulisan, penyampaian pengetahuan melalui tulisan yang mengikuti kaidah penulisan ilmiah. Contoh bentuknya itu yang pertama makalah, yang kedua artikel jurnal, yang ketiga skripsi tesis dan disertasi, yang keempat proposal penelitian, yang kelima laporan penelitian dan buku ilmiah. Nah, adapun yang ketiga, komunikasi ilmiah visual, penyampaian informasi ilmiah melalui tampilan grafis atau visualisasi data. Contoh bentuknya itu yang pertama grafik dan diagram, terus ada infografis ilmiah, ada juga poster ilmiah, dan peta konsep. Dan yang keempat atau terakhir yaitu komunikasi ilmiah digital. Komunikasi ilmiah yang menggunakan media digital. Contoh bentuknya itu webinar, e-journal, blog ilmiah, presentasi digital, dan repository online seperti Google Scholar atau ResearchGate. Juan, gimana kemarin pembelajaran tentang komunikasi ilmiah kamu? Jadi apa tujuannya? tujuannya itu ada dua macam nih. Yang pertama itu menyampaikan informasi yang berkelompok ilmiah, yang kedua mengembangkan ilmu pengetahuan, yang ketiga menciptakan pemahaman bersama, keempat mengajak pembaca atau publik untuk berpikir kritis, yang kelima menyelesaikan masalah berdasarkan pendekatan ilmiah, yang keenam itu membangun kerjasama antar peneliti, yang terakhir mengintegrasikan pengetahuan. Tujuan utama untuk badan informasi ilmiah adalah memastikan bahwa pengetahuan ilmiah dapat digunakan untuk pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu. Fungsi badan informasi ilmiah terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, menghimpun berbagai publikasi ilmiah atau jurnal, buku, dan laporan penelitian. Yang kedua, mengelola informasi agar sistematis dan mudah dicari. Yang ketiga, menyediakan layanan akses kepada publik atau peneliti. Yang keempat, melestarikan dokumen atau karya ilmiah agar tidak hilang. Yang terakhir, menyebarkan pengetahuan melalui publikasi, repositori atau perpustakaan digital. Adapun contoh di badan informasi ilmiah, yang pertama perpustakaan, yang kedua pusat dokumentasi dan informasi ilmiah, yang ketiga repositori ilmiah, yang terakhir lembaga publikasi ilmiah.